Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, nama saya Muhammad Nur Haris, NIM 210603035. Nama saya Muhammad Riki Firmansyah, NIM 210603046. Nama saya Dewa Melita Jayani, NIM 210603053. Nama saya Salahuddin Abdullah Sisya dengan NIM 210603007. Nama saya Kafir Amir Rasidin dengan NIM 210603050. Di sini teman-teman akan mempresentasikan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur sebuah suhu, bisa suhu ruangan, bisa suhu benda, dan lain-lain, yang menggunakan mikrokontroler ISP32 dan sensor suhu DHT11 yang akan ditampilkan di website elektro-umg.set. Dan alat ini bisa digunakan jika alat ini dikoneksikan dengan WiFi dan nanti suhu akan muncul di website tersebut. Baik, setelah ini akan dijelaskan oleh teman-teman untuk kegunaan dan penjelasan alat tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mikrokontroler SP32, dan di SP32 ini sudah terindeks WiFi, Bluetooth, sehingga bisa mengirim data ke website melalui WiFi di SP32. Di SP32 ini terdapat beberapa pin, dan pin yang dipakai ada 3, yaitu pin VIN, GND, dan D13. Pin VIN ini digunakan untuk memberi tegangan pada DHT11. Dan D13 digunakan untuk menyimpan data pembacaan suhu yang dihasilkan oleh sensor DHT11. Dan pin GND atau ground juga untuk main pada DHT11. Dan ESP32 ini disuplai tegangan sebesar 5 volt melalui kabel USB. Dan kabel ini juga digunakan untuk transfer program. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan komponen sensor suhu DHT11. Sensor ini untuk mendeteksi suhu dan kelembapan udara pada suatu ruangan. Namun di sini kita akan menggunakan sensor suhunya saja. Sensor ini memiliki 3 pin. Yakni pin pertama VCC, pin kedua data, pin ketiga grounding, dan lampu LED untuk indikator. Pin VCC terhubung pada pin VIN dari ESP32. Dan untuk pin data terhubung ke D13 ESP32. Pin data ini adalah keluaran data dari sensor menuju ESP32, nanti diproses lalu masuk ke web. Dan untuk pin grounding kita hubungkan ke pin GND ESP32. Terima kasih. Baik, di sini saya Salahuddin Abdullah Sisya akan melanjutkan mengenai program yang akan kita bahas kali ini. Jadi kita menggunakan program Arduino IDE sebagai editornya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat yang paling atas kita masukkan beberapa library. Ini ditandakan dengan penulisan crash include. Di sini kita pakai 4 library. Yang pertama wifi.h, kemudian wifi client secure.h, kemudian dht.h, dan juga http client.h. Nah, kemudian setelah kita memasukkan library, kita juga memasukkan identifikasi terlebih dahulu. Di sini teman-teman bisa lihat ada constar SSID, kemudian constar password. Nah, constar ini sebuah variabel yang tidak bisa diubah lagi. Jadi
SSID dan juga password ini diisikan dengan nama WiFi yang kita koneksikan ke alat ESP32. Nah, berhubung di sini WiFi-nya memiliki nama 00 dan passwordnya lama-lama 11, maka di SSID dan juga password tertulis seperti yang ada di layar. Seperti itu. Kemudian di sini ada string URL. String URL ini digunakan untuk akses website yang kita gunakan untuk menampilkan suhu. Di sini alamatnya https://electro-site.mg.site/welcome/post suhu kemudian slash. Nah, kita juga di sini dari kelompok 4, maka dari itu kita tulis di sini string kelompok kemudian pagi _ASK_4. Ini diusahakan jangan sampai ada yang menggunakan spasi, gunakan underscore atau dan lainnya. Setelah kita definisikan WiFi-nya, kita perlu mendefinisikan pin-nya. Jadi kita definisikan define DHT pin 13. Berarti nanti pin dari DHT11 itu dikoneksikan ke pin 13 dari ESP32. Setelah itu kita definisikan kembali HT type DHT11. Kemudian di sini ada juga DHT, kemudian DHT pin, DHT type. Jadi DHT type ini sudah ada di library DHT11. Masuk ke program intinya. Di sini ada void setup. Void setup ini digunakan untuk mengidentifikasi program hanya satu kali. Jadi program yang ada di dalam void setup itu akan dilakukan sebanyak satu kali saja, tidak bisa diulang. Nah, seperti serial.begin ini digunakan untuk menampilkan serial monitor. Di sini kita menggunakan 111.52.00. Kemudian serial.print connecting to ini digunakan pada saat kita awal mengkoneksikan ESP32 ke WiFi, maka yang muncul nanti pada serial monitornya tertulis connecting to, seperti itu. Kemudian serial.print SSID berarti merujuk ke yang atas tadi. Yang atas tadi kan SSID-nya 00. Kemudian WiFi bikin SSID, password. Lanjut ke bawah, kita ada while jika WiFi status tidak sama dengan koneksi WL connected, maka yang akan dilakukan adalah print titik-titik. Jadi pada saat WiFi ini belum dikoneksikan, maka yang muncul di serial monitor itu hanya titik-titik saja. Nah, proses ini akan berlangsung selama proses yang ada di dalam while.status, kemudian dalam kurung tanda seru sama dengan WL_connected itu tidak terpenuhi. Seperti itu. Dan di bawahnya lagi ada serial.println, ini mengeprint kosongan. Kemudian serial.println WiFi connect, berarti nanti akan menampilkan WiFi ini sudah terkoneksi apa belum. Kalau sudah terkoneksi maka yang muncul WiFi connected, kalau masih belum terkoneksi maka yang muncul adalah titik-titik tadi. Terus ada serial.println IP address, jadi IP yang kita pakai nanti muncul di situ. Serial.println wifi.local IP, kemudian di sini ada MAC, WiFi MAC address, DHT.g. Itu yang ada di void setup. Masuk ke void loop. Jadi void loop ini digunakan untuk program yang nantinya akan terus berulang. Di sini kan kita akan menampilkan suhu yang berulang-ulang kali, sehingga tampilan dari suhu ini harus dimasukkan ke dalam void loop, tidak di void setup. Di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya ada fungsi if WiFi status sama dengan connected. Berarti kan ketika WiFi statusnya ini sama dengan sudah terkoneksi, maka akan membaca DHT.print temperatur. Nanti akan membaca sensor yang ada di DHT11. Kemudian ada WiFi client secure, ini untuk pengaman saja. Ada HTTP client HTTPS. Kemudian ini string full URL sama dengan URL plus T plus slice plus kelompok plus slice plus MAC. Ini digunakan untuk menampilkan pada serial monitor. URL ini nanti URL yang
dari awal tadi UMG site itu, kemudian nama kelompok kita kelompok 4, kemudian ada serial doprint requesting plus full URL. Ini untuk menampilkan karakter saja yang ada di bawah ini, karakter garis-garis ke bawah. Nah, kemudian ada if lagi, HTTP code ini harus lebih besar dari sama dengan 0 untuk mengeprint HTTPS dan kemudian kalau tidak maka mengeprint HTTPS enable to connect. Nah, proses ini akan berlangsung terus menerus dengan jeda 6 detik. Teman-teman bisa lihat di sini ada 6000 ini dalam satuan milisecond. Jadi kalau dirubah jadi second menjadi 6000. Temperatur yang akan ditampilkan ke situs ataupun web itu nanti akan berlangsung 6 detik sekali. Jadi selama 6 detik baru menampilkan, 6 detik baru menampilkan. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang website yang digunakan untuk mengupload data dari sensor DHT11 dan ESP32. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaan antara MAC address dari kelas pagi kelompok 4 dan kelas pagi kelompok 3. Terdapat perbedaan. Jadi antar kelompok tidak akan bisa menggunakan microcontroller yang sama. Jadi ketika ada microcontroller yang sama digunakan oleh dua kelompok yang berbeda, maka akan kedeteksi dalam website ini. Nah, di sini kelompok 4 menggunakan delay penguploadan data yaitu sebesar 6 detik sesuai dengan program yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu delaynya selama 6 detik. Dapat kita lihat pada waktu jam 11.37.05 detik sensor suhu mendeteksi ruangan dengan temperatur 28,9 derajat Celcius. Setelah 6 detik maka akan mendeteksi temperatur udara dalam ruangan tersebut lagi dan akan ditampilkan dalam website electroumg.site. Website ini dibuat oleh dosen materi arsitektur sistem komputer yaitu Bapak Muhammad Indah Astomo atau Bapak bisa dipanggil dengan Bapak Moji. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya saya mewakili kelompok 4, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.